Di tim pemerintah, kami akan membuat proposal mengenai pengintegrasian mapel agama dengan mata pelajaran lain dalam hal sekolah. Dua setup penting dalam mosi ini. Setup pertama, mari kita lihat kasus pada status quo saat ini. Kasus status quo saat ini melibatkan pada bagaimana perundungan atau pornografi itu membuat bahwa siswa saat itu menjadi siswa yang membuktikan bahwa mereka satu, sistem pendidikan sekolah itu masih belum maksimal untuk memberikan edukasi moral religi kepada siswa, itu masih belum terlaksana dengan baik. Kedua, konteks mapel agama dalam sekolah itu berarti masih dianggap sebagai formalitas oleh siswa. Dibuktikan belum kuatnya mental pendidikan mereka sehingga padanya mereka melakukan tindakan yang immoral. Setup kedua, mari kita lihat bagaimana mata pelajaran yang dilihat dari perspektif siswa. Satu, siswa itu bakal memiliki interest yang besar ketika mereka suka dengan mata pelajaran tertentu. Artinya apa? Mapel lain akan disepelekan dan dianggap formalitas saja. Yang padanya akan mengakibatkan dua, anggapan formalitas pada mapel tertentu akan membuat interaksi pengajar dengan siswa itu gak bakal maksimal, sehingga membuat pengajar itu bakal menganggap siswanya gak perlu diajari, sehingga kesejahteraan pada kedua sisi itu pun gak akan pernah ada dan siswa akan menjadi semakin immoral. Oleh karena itu jelas, tujuan integrasi ini adalah satu, mengajarkan siswa untuk bisa belajar konteks praktikal agama dalam pengintegrasian dengan mapel lain, dan dua, injeksi moral agama itu bakal lebih melekat dan untuk pedoman bagi mereka baik dalam jangka pendek, misalkan pada mereka meniti sekolah saat ini, ataupun juga dengan yang jangka panjang ketika mereka sudah meniti karir mereka di masa depan nanti. Yang padanya akan ketiga, membuat perilaku immoral semakin terminimalisir, yang akan membuat lingkungan pendidikan akan semakin inklusif dan bersih. Dua argumentasi yang akan saya bawakan. Argumentasi pertama, pengintegrasian mapel agama dengan mata pelajaran lain itu dapat dijustifikasi. Layer pertama, sadari bagaimana perilaku immoral pada siswa itu semakin agresif juri. Satu, kasus perundungan atau bully yang tiap tahun itu semakin meningkat atau semakin agresif. Kedua, adaptasi teknologi membuat siswa itu bakal lebih bebas untuk mengakses konten yang tak senonoh bukan. Dan padanya yang ketiga, tindakan asusila dan kekerasan bahkan pembunuhan di bawah umur pun itu juga ada pada lingkungan pendidikan. Asas tindakan siswa ini membuat mereka itu gagal jadinya menangkap moral dan nilai religius dalam mapel agama. Ini membuktikan pendidikan agama di sekolah itu masih belum berhasil untuk menjadi pedoman siswa bukan. Layer kedua, pengintegrasian mapel agama dalam mapel lain itu bakal mengubah perspektif siswa, gak bakal bawa agama itu sebagai ocehan atau ya formalitas mereka saja. Ketika pengintegrasian ini terjadi, maka dua hal, satu, mapel agama itu gak bakal dianggap sebagai formalitas saja, ataupun juga yang kedua, ini akan menjadi sebuah adaptasi yang baik. Karena apa? Karena mereka gak bakal belajar dari teori saja, tapi juga dengan bagaimana praktikal yang baik. Sehingga impactnya apa? Ini akan membuat siswa itu bakal lebih serius dan kritis terhadap interest karakter mereka dalam belajar mapel lain. Misalkan, siswa bakal tahu jalan yang benar, jalan demokrasi itu seperti apa, misalkan dari mapel PKKN, ataupun juga ketika mereka korupsi nantinya, mereka tetap bakal sadar, oh iya korupsi itu bakal dosa, sehingga pada akhirnya nilai religi pun itu bukan bakal akan meningkat dan bakal tetap melekat pada di sisi mereka siswa. Layer ketiga, analisis preemptif. Mungkin oposisi bakal bilang ini bakal jadi beban tambahan kurikulum. Kami rasa itu nggak akan mungkin karena tiga hal. Satu, kurikulum Merdeka saat ini itu lebih menjunjung merdeka belajar dengan dibuktikan adanya proyek-proyek P5 bukan. Dan dua, mereka itu nggak bakal sekultur shock itu karena mereka dengan pengintegrasian ini mereka itu akan dididik untuk bagaimana mereka bertindak dengan baik. Dan ini pun juga dibuktikan dengan beriringnya dengan proyek-proyek P5 yang melakukan bagaimana proyek-proyek ini juga harus lebih baik. Tapi sayangnya proyek P5 ini masih belum dilandasi dengan bagaimana nilai religi yang kuat. Yang padanya ketiga, proyek-proyek yang mereka lakukan itu bakal semakin bersih karena tatanan moral dan religi itu bakal semakin kuat di sisi mereka. Eksklusivitasnya di sisi kami, siswa itu bakal mengerti secara esensi dalam diri mereka karena interest mereka itu bakal berubah akibat perihal ini. Sehingga nilai religi sehingga nilai religi itu akan tertanam pada diri mereka, namun juga tak hanya tertanam di diri mereka, tapi juga terkalibrasi dalam tindakan mereka bukan. Ini akan menjadi hal yang akan tetap jauh lebih baik. Argumentasi kedua, pengintegrasian ini akan mencetak karakter pribadi yang akan tetap jauh lebih baik. Layer pertama, misalkan ada siswa yang memiliki ambisi yang tak diiringi oleh pedoman religi, mereka bakal membuat praktikal yang buruk. Mereka bakal mengupayakan mereka dengan cara apapun bukan. Tapi kan bisa dengan kewarganegaraan saja. Tapi kami rasa itu nggak cukup karena pada demikian, karena interest mereka itu menganggap bagaimana pendidikan saat ini atau demokrasi saat ini itu masih belum eksklusif. Sehingga padanya apa? Mereka nggak percaya dengan kewarganegaraan sehingga perlu adanya sistem ini. Mengapa demikian ini dapat dijustifikasi? Karena pada akhirnya mereka itu bakal sadar dengan pada bagaimana mereka itu ada nilai religi dalam diri mereka itu dapat memiliki tameng, oh iya ada westernisasi sehingga ada nilai religi yang ada di sisi aku. Sehingga padanya apa? Karakter dan pribadi yang mereka yang akan menjadi pemimpin di 2045 nanti itu bakal tetap ada dan bonus demografi pun itu akan menjadi semakin jauh lebih memimpin di sisi kami. Sehingga sangat bangga untuk bisa mendukung MOSI. Terima kasih.